Ya, hobi saya menyanyi salah satunya, yang lain menulis. Ya, sebenarnya ini hobi itu saya baru akhir-akhir saja sih untuk hobi menyanyi ini, dan suka berkaraoke di rumah. Kadang-kadang suka live musik juga ketika lagi ada acara. Dan ini saya rasakan sepertinya ini dari darah orang tua saya ya. Orang tua saya ini waktu saya kecil dulu punya grup orkes ya, yang sering membawakan lagu-lagu keroncong dan lagu-lagu dangdut, dan suka juga lagu-lagu pop lama lah, oldies ya. Dan itu sering latihan di rumah di kampung saya di Kudus, Jawa Tengah gitu. Sehingga saya udah terbiasa mendengarkan lagu-lagu seperti itu, lihat orang tua saya menyanyi, memainkan gitar. Juga bapak saya itu menyediakan fasilitas untuk karaoke di rumah dari dulu waktu saya kecil, sehingga sering berkaraoke di rumah dengan lagu-lagu zaman dulu lah gitu. Dan terakhir-terakhir ini di sela-sela kesibukan saya sebagai dokter, kemudian sebagai manajemen di rumah sakit ya, untuk mengurangi banyak pekerjaan itu, di sela-sela waktu di rumah ya saya isi dengan menyanyi, dan itu bisa membuat rileks lah. Menjaga kesehatan tentu sehari-hari seperti yang kita lakukan adalah pola hidup yang sehat ya. Istirahat tuh dijaga ya, sekitar 6 jam satu hari ya. Kemudian juga makan yang bergizi ya, teratur lah 3 kali sehari. Ada karbohidratnya, ada proteinnya ya. Kemudian ada buahnya ya. Yang berikutnya adalah menghindari konsumsi bahan berbahaya ya. Seperti saya kan tidak merokok sama sekali, tidak minum alkohol ya, kan itu sudah jelas berbahaya ya. Dan olahraga ya, kalau olahraga saya sih jogging saja, jalan santai di sekitar rumah gitu, tapi paling tidak rutin dilakukan lah. Oh, saya ini dari kecil nggak terbiasa, nggak pernah makan hewan berkaki 4. Nggak juga, orang saya makan ayam, tapi nggak pernah makan hewan berkaki 4. Seperti kambing, ya, kemudian apa itu, sapi, ya, kabau, nggak pernah. Nggak tahu ya, saya dari kecil tuh saya nggak pernah makan itu. Saya pernah nyoba tuh yang ada sama mual-mual terus muntah tuh. Jadi saya nggak pernah. Jadi kalau saya ke restoran yang saya cari ya ayam biasanya, ikan pun biasanya harus ikan digoreng, dan nggak semua ikan juga saya makan. Seafood itu saya ada alergiknya kan. Kalau seafood saya ada alergi, sehingga banyak yang saya hindari kalau seafood. Saya kalau kata istri saya makannya susah katanya. Karena ya itu tadi, tidak banyak makanan yang saya nggak bisa katanya. Tapi sebenarnya malah gampang, yang penting ada ayamnya aja telurnya gitu. Tahu tempe Anda bisa kasih makan itu, yang penting nyarinya. Bagi saya mengatur, karena jam kerja itu dari pagi sampai malam, maka diusahakan setiap hari itu makan malamnya ada di rumah dengan keluarga. Walaupun kadang makannya baru jam 9 malam gitu kan. Karena saya kan selesai praktek, setelah manajemen saya biasanya praktek, habis praktek baru sampai rumah setengah 9, kadang jam 9. Jadi selalu tiap hari harus makan bareng dengan keluarga. Itu dari dulu komitmennya, sehingga ada waktu ketemu dengan istri sama anak di tempat makan sambil ngobrol ya kan, seperti itu. Itu salah satu cara bagaimana tetap. Yang kedua adalah meluangkan waktu setiap minggu lah 1 hari untuk bisa family time, untuk apakah itu sekedar jalan ke mall atau mungkin jalan di tempat-tempat khusus yang harus dikunjungi. Nah, itu yang harus dilakukan untuk itu. Sarannya yang terpenting pertama adalah komitmen ya. Komitmen kita untuk
berjuang ya di dalam mencapai cita-cita. Itu yang penting ya. Kalau kita tidak punya komitmen, maka cita-cita yang kita harapkan itu akan sulit tercapai. Yang kedua, fokus. Jadi fokus itu apa, tujuan cita-cita kita mau jadi apa, itulah yang harus kita capai. Yang ketiga tentu selain komitmen, fokus ya tentu harus ada usaha. Ya kan tidak mungkin kita duduk-duduk saja tahu-tahu jadi dokter gitu kan. Jadi ada usaha untuk itu. Misalnya duduk-duduk saja jadi pengusaha nggak mungkin juga. Jadi harus ada usaha untuk. Jadi ada komitmen, ada fokus, dan ada usaha yang harus dilakukan. Yang terpenting justru berikutnya adalah kita harus juga berdoa ya, karena setiap usaha kita tanpa ridho Allah Tuhan Yang Maha Esa itu belum tentu bisa tercapai. Jadi kita harus berdoa, beribadah sesuai dengan agama masing-masing sebagai landasan kita untuk menjalani kehidupan.